Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusra Mawazir MZ, NIM C03219043 dari kelompok 1 yang beragotakan saya sendiri, Ahmad Anum Izzi dan Aldi Pradana. Saya sendiri di sini akan menerangkan tentang pengertian jihad dan perang menurut para fuqaha. A. Konsep jihad dan perang menurut Sayyid Qutb. Pemahaman Sayyid Qutb dalam masalah jihad dianggap memiliki keunikan karena menempatkan jihad pada ranah politik yang sumbernya ada pada syariat Islam. Objek jihad menurut Sayyid Qutb adalah institusi-institusi yang menetapkan sistem jahiliyah, bukan individu yang hidup dalam suatu sistem tersebut. Sayyid Qutb dalam kitabnya yang berjudul Ma'alim fi At-Thariq menyebutkan bahwa tujuan jihad adalah 1. Menegakkan kekuasaan Allah di bumi. 2. Mengatur urusan manusia sesuai dengan syariat Islam yang tercantum dalam Al-Quran. 3. Menghancurkan sistem jahiliyah yang ditetapkan dalam kehidupan manusia. 4. Mengakhiri membentuk penghambatan manusia kepada manusia lain karena semua manusia wajib tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala saja. B. Konsep jihad dan perang menurut Ibnu Katsir. 1. Pemikiran Ibnu Katsir mengenai jihad didasarkan pada penafsirannya terhadap beberapa ayat Al-Quran. Salah satu pada Quran surat At-Taubah ayat 73 yang berbunyi, yang artinya, "Hai Nabi, berjihadlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahanam, dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya." Konsep jihad menurut Ibnu Katsir dianggap sebagai ajaran penting dalam Islam sesuai dengan Al-Quran. Islam memang mengakui bahwa jihad itu meliputi peperangan fisik dan non-fisik atau jihad melawan hawa nafsu. Tetapi Islam lebih mengutamakan terhadap jihad dalam bentuk non-fisik, sehingga jihad ini dikategorikan sebagai jihad akbar atau jihad primer. Selanjutnya C. Konsep jihad dan perang menurut Ibnu Taimiyah. Jihad yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah adalah jihad secara fisik yang memberikan ruang bagi digunakannya kekerasan senjata terhadap potensi-potensi yang mengancam stabilitas dan eksistensi Islam beserta syariatnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan peperangan menurut Ibnu Taimiyah adalah 1. Diperbolehkannya berperang didasarkan para ilat pada peperangan yang mereka lakukan. 2. Tidak boleh melebihi batas. Dalam hal ini bisa berarti dilarang memerangi orang yang tidak memerangi serta tidak diperkenankan mengadakan agresi terhadap orang yang belum siap melakukan perang. 3. Tujuan akhir jihad adalah meredam fitnah yang dihembuskan oleh orang kafir. Selanjutnya konsep jihad dan perang menurut Yusuf Qaradawi. Definisi jihad yang dinyatakan oleh Yusuf Qaradawi dinilai lebih moderat jika dibandingkan dengan sebagian ulama yang menyatakan bahwa jihad adalah perang melawan musuh Islam. Kata jihad menurut pendapat beliau memiliki asal kata jahada mujahadah jihadan, yang bermakna adalah menghancurkan kemampuan untuk membela dan mengalahkan kebatilan, atau menghancurkan segenap kemampuan untuk menegakkan kebenaran. Masalah jihad dalam hal berperang maka dibagi menjadi 2, yaitu jihad ad-daf yang pertama dan yang kedua jihad at-talab. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada unek-unek dari teman-teman atau pertanyaan yang bisa kalian lontarkan kepada kami, dipersilakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.